Hai, Emandi. Hai guys, terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Dan kalau kalian baru pertama kali mampir ke channel ini, kenalin, channel ini itu mengupas semua informasi tentang kesehatan gitu, tips dan triks, dan juga nanti akan ada cerita-cerita seputar kesehatan juga. Dan ngomong-ngomong soal kesehatan, aku ingin tanya dulu ke kalian ini. Kalian pernah nggak sih mengalami suatu masalah kesehatan, terus melakukan sesuatu hal yang itu mungkin secara kebetulan itu bisa menyembuhkan penyakit, lalu kalian langsung membuat mindset kalau bahwa sesuatu hal itu yang dapat menyembuhkan penyakit itu, tanpa adanya dasar ataupun bukti konkret untuk membuktikan itu. Dan padahal hal itu belum tentu benar, dan mungkin pada saat itu hanya terjadi secara kebetulan. Kalian pasti pernah kan ya? Dan kenapa aku nanya demikian? Karena nantinya video ini itu akan membahas mungkin yang berhubungan dengan mindset seperti itu, oke? Oke, kita langsung saja ke video kita pada kali ini. Aku yakin di kalangan masyarakat luas, terutama kalian-kalian yang nonton video ini, itu kalian pasti tahu kan penyakit wasir, penyakit ambeien, atau sering dikenal dengan wasir, atau mungkin kalian yang sedang mengalami wasir. Karena memang ya penyakit wasir ataupun ambeien ini itu cukup banyak dimiliki oleh masyarakat luas, terutama mungkin kalian-kalian yang nonton video ini. Dan karena penyakit itu cukup banyak dialami oleh masyarakat, jadi membuat mitos-mitos ataupun persepsi-persepsi salah itu juga banyak yang menyebar di masyarakat gitu. Dan di video kali ini aku akan mengupas apa aja sih kekeliruan ataupun mitos-mitos yang menyebar ataupun persepsi-persepsi mindset yang salah tentang penyakit ambeien yang banyak tersebar di kalangan masyarakat kita. Dan berikut ini beberapa anggapan yang sering kita dengar, yang mungkin menyebar di kalangan masyarakat, dan mungkin kalian pun percaya tentang anggapan berikut ini. Dan ini anggapan seputar wasir gitu ya. Pertama ada, ambeien itu disebabkan oleh makanan pedas. Ya, sebelum kita lanjut ke makanan pedas, kita harus ketahui dulu nih penyebab ambeien itu apa sih gitu ya. Nah, ambeien itu terjadi disebabkan karena adanya tekanan yang tinggi pada pembuluh darah yang ada di sekitar anus. Pembuluh darahnya itu pembuluh darah vena. Pembuluh darah itu ada dua ya, bagi kalian yang nggak tahu ya. Pembuluh darah arteri yang membawa darah bersih, dan juga pembuluh darah vena yang membawa darah kotor. Nah, yang berperan di ambeien ini itu merupakan pembuluh darah vena yang tekanan pada pembuluh darahnya itu yang cukup tinggi, yang akan menyebabkan ambeien. Dan yang membuat tekanan tinggi pada pembuluh darah ini itu ada beberapa sebabnya. Di antaranya ada obesitas, kehamilan, kanker usus, dan juga seks anal. Dan tidak hanya itu, tekanan pembuluh darah vena ini juga sering terjadi pada penyakit Crohn dan juga pada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya pada orang-orang yang sering duduk terlalu lama. Biasanya terjadi pada pekerja kantor mungkin, ataupun pada supir-supir yang memang pekerjaannya itu literally duduk gitu, oke? Jadi, anggapan kalau ambeien itu disebabkan oleh makanan pedas itu hanya mitos belaka. Jadi, ambeien ini tidak disebabkan oleh makanan pedas. Memang makanan pedas itu akan menyebabkan perih pada anus, terutama saat kita BAB, terutama pada orang-orang yang telah mengalami ambeien, yang telah mengalami luka pada anusnya atau lecet pada anusnya gitu. Jadi pada saat dia memakan makanan yang pedas, itu akan menyebabkan perih, diakibatkan karena luka juga yang ada di sekitar anusnya. Jadi makanan pedas itu yang membuat perih dikarenakan ada luka juga di sekitar anusnya, bukan yang membuat tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus itu akan menjadi tinggi. Oke, selanjutnya yang merupakan persepsi salah tentang ambeien. Nomor 2 itu ada makanan tidak ada hubungannya dengan ambeien. Persepsi pertama sama persepsi kedua itu hampir bertolak belakang gitu ya. Yang satu percaya makanan itu berhubungan, yaitu makanan pedas. Pertama itu percaya kalau makanan pedas itu bakalan menyebabkan ambeien. Jadi dia percaya kalau makanan itu berhubungan dengan ambeien. Yang kedua itu bertolak belakang lagi. Justru makanan tidak akan menyebabkan ambeien sama sekali gitu. Oke, kita akan bahas lebih detailnya gimana. Sebenarnya makanan itu berhubungan erat dengan terjadinya ambeien. Bukan berarti makanan pedas gitu ya, tapi makanan-makanan yang tinggi akan kadar seratnya.
Karena ambien ini memang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang jarang mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan kadar seratnya. Karena serat ini itu berpengaruh penting dalam proses pencernaan makanan gitu. Karena apabila kalau pencernaan kita kekurangan serat, itu akan membuat feses kita mengeras, dan feses yang mengeras itu akan menyebabkan sembelit, dan sembelit ini itu akan membuat kita akan mengejan pada saat melakukan BAB, dan mengejan ini itu akan membuat tekanan pembuluh darah vena yang ada di sekitar anus itu akan tinggi. Dan balik lagi pada penyebab ambien tadi yang disebabkan oleh tekanan tinggi pada pembuluh darah yang ada di sekitar anus. Jadi cukup berhubungan gitu. Maka dari itu kita harus mengonsumsi banyak serat agar pencernaan kita itu lancar dan fesesnya itu tidak mengalami pengerasan. Jadi makanan itu memang benar-benar berpengaruh pada terjadinya ambien. Dan serat ini itu bisa didapat dari mengonsumsi buah dan juga sayur-sayuran. Jadi banyak-banyaklah mengonsumsi buah dan juga sayur-sayuran, oke? Itu pun kalau kalian tidak ingin mengalami ambien. Oke, persepsi ketiga yang salah itu adalah persepsi di mana hanya lansia yang mengalami ambien. Itu persepsi yang salah besar gitu. Ya memang pada lansia ataupun pada usia lanjut gitu ya, itu memang mudah akan terjadinya ambien. Itu dikarenakan juga karena memang jaringan-jaringan pencernaan, terutama jaringan pencernaan yang di bagian bawah yang dekat dengan dubur ataupun anus itu memang terjadinya kelemahan pada daerah tersebut, yang nantinya merupakan salah satu penyebab dari ambien juga. Tapi dibalik dari itu tidak menutup kemungkinan pada usia muda pun itu bakalan terjadi ambien juga. Itu dikarenakan apabila faktor-faktor resikonya itu dilakukan terus-menerus, seperti misalkan jarang makan serat kayak gitu, terus mengalami obesitas pula yang membuat dia sering mengedan. Nah, poin-poin ini nih yang merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya ambien. Jadi tidak hanya terjadi pada lansia, pada usia muda pun itu bisa terjadi gitu. Oke, persepsi lainnya yang juga cukup banyak menyebar di masyarakat luas itu adalah terjadinya ambien itu merupakan pertanda dari terjadinya kanker usus. Nah, ini juga salah ya. Ya memang kalau misalnya dilihat sih ya dari gejala gitu, kanker usus besar dan juga ambien itu sama-sama mengalami gejala yang cukup mirip, misalnya BAB berdarah. Karena pada kanker usus besar pun itu akan terjadinya BAB berdarah, dan pada ambien pun itu memang gejalanya itu BAB berdarah. Jadi sama-sama mengalami BAB berdarah. Tapi dilihat juga gejala-gejala lainnya. Biasanya kanker usus besar itu mengalami gejala-gejala yang khas padanya. Begitupun pada ambien. Ambien juga mengalami gejala-gejala yang khas selain dari BAB berdarah. Tapi tetap bagi kalian, terutama pada usia yang 50 tahun ke atas ya, apalagi jika keluarganya itu memiliki riwayat misalnya penyakit kanker usus besar yang ada pada keluarganya. Jadi bagi kalian ataupun kerabat-kerabat kalian yang mengalami gejala yang BAB berdarah kayak gitu, itu sebaiknya harus segera diperiksa apakah ini ke arah ambien kah ataupun ke arah kanker kah gitu. Oke? Jadi harus segera diperiksa. Segera. Jadi jangan diremehkan, karena banyak kasus-kasus ya, kasus kanker usus kayak gitu yang disepelekan, yang awalnya itu dianggap hanya sebatas ambien gitu, padahal dia itu mengalami kanker usus. Dan kasus-kasus yang dianggap sepele inilah yang biasanya terjadinya perlambatan dalam penanganan, yang menyebabkan penderita kanker usus ini itu terlambat dalam penanganannya. Oke, kita lanjut. Mitos yang terakhir, persepsi yang salah yang juga banyak tersebar oleh masyarakat luas, yaitu ambien itu hanya bisa disembuhkan dengan melakukan operasi. Itu salah ya. Iya, persepsi tentang ambien itu harus dioperasi itu salah ya, tidak harus dilakukan operasi. Karena sebenarnya gejala ambien ini itu bisa ditangani dengan obat-obatan. Tapi tetap ya, obat-obatan ini itu hanya meredakan sementara saja. Apabila faktor resikonya terus dilakukan, tidak dihindarin, itu juga akan membuat ambiennya itu akan semakin parah. Karena ambien itu sendiri itu juga mempunyai ada kelasnya ya, ada grade-nya gitu. Ada grade 1, 2, 3 dan juga 4 gitu. Dan memang pada tindakan operatif itu biasanya pada grade 3 dan juga 4 gitu. Jadi biasanya grade 1 dan 2 itu bisa merubah pola hidup gitulah. Hindari faktor resiko, banyak mengonsumsi makanan yang tinggi serat agar faktor resiko penyebab ambien itu bisa terhindar. Dan itu tadi beberapa mitos yang tersebar cukup banyak di masyarakat luas ya. Dan alasan aku ngebahas mitos-mitos ini itu karena aku sering ya dapetin pasien-pasien yang mengalami wasir ataupun ambien ini itu datang pada saat
sudah parah gitu, jadi terjadinya perlambatan pada penanganannya. Jadi video ini juga aku harap itu bisa membuat kalian lebih mengerti lagi, terutama lebih mengerti apa yang harus dilakukan apabila ambien ini terjadi ke kalian gitu, oke? Dan sementara itu, bagi kalian-kalian yang memang lagi mengalami ambien, ataupun bagi kalian yang baru pertama kali mengalami ambien ini, terus takut gitu, nggak tahu mau ngelakuin apa gitu, nah kalian nggak usah takut. Kalian bisa lakuin hal-hal yang udah aku jelasin tadi, yaitu salah satunya mengonsumsi banyak serat, dan jangan lupa juga periksa ke dokter agar ambien kalian tertangani dengan tepat. Oke, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bermanfaat buat kalian. Komen di bawah apabila kalian punya pertanyaan apapun. Komen juga di bawah apabila kalian mempunyai ide-ide apapun itu. Komen aja di bawah. Like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka. Share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi kali ini. Yang terutama bagi teman-teman kalian yang mengalami ambien gitu, oke? Yang sering mengeluhkan ke kalian itu, kenapa BAB ku kok berdarah ya, gitu-gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan ambien gitu. Kalian harus share video ini ke mereka, oke? Subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan, karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye.